Kita langsung saja. Yang keempat ada Kak Ali. Sudah siap Kak Aliansa? Oh, boleh, Kak. Ya, Ya, Kak Ali, beliau juga dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Silakan Kak Aliansa Abdurrahim. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Munas sebagai penyelenggara, kemudian yang terhormat kakak-kakak eh, para narasumber yang mungkin tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang terhormat ada mungkin kepala madrasah, wakil kepala madrasah, Bapak Ibu guru, kakak pembina, pembimbing karya ilmiah remaja, serta adik-adik yang saya cintai begitu. Ya, jadi mungkin saya sebetulnya pengen juga bercerita banyak hal, tapi saya coba fokus kepada eh, topik yang diminta oleh Kak Munas untuk disampaikan kepada adik-adik. Jadi ini mudah-mudahan bisa kurang dari 10 menit ya. Jadi Kak Munas ingin agar saya sharing bagaimana mencari topik penelitian sosial yang penting, unik, dan cocok untuk peneliti pemula. Namun tentunya masih jarang dilakukan di Indonesia. Oh ya, saya sendiri nama saya Kaal, saya peneliti ahli media bidang ekologi manusia di Pusat Riset Kependudukan, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora di BRIN begitu. Eh, nah, ada gium ya, ada semacam pepatah malu bertanya sesat di jalan. Nah, ini dalam konteks kita ingin tahu topik-topik apa atau tadi Kak Anggoro berbicara tentang ide apa sih yang cocok untuk penelitian. Tadi di awal Kak Prof. Maila menyampaikan berbagai ide topik-topik begitu, disusul oleh Kak Marisa begitu ya tentang penelitian obat. Nah, ini juga sama. Kadang-kadang ini yang saya rasakan ya, saya sendiri sebagai seperti adik-adik dulu pernah ikutan lomba begitu ya. Bahkan sampai sekarang ketika sudah hampir 20 tahun di BRIN begitu, suka suka malu begitu. Apa begitu ya, mau tanya-tanya senior kadang-kadang apa tidak punya waktu. Tanya misalnya profesor dalam konteks di kampus juga kadang beliau sangat sibuk gitu. Nah, alhamdulillah atau misalnya adik-adik juga malu begitu, kemudian mager, malas keluar. Nah, berdasar pengalaman saya belakangan ini dan juga tentunya terinspirasi oleh para senior ya termasuk Kak Baik Hana Santi begitu bahwa eh, kita bisa memanfaatkan teknologi begitu. Nah, ini tentunya nanti saya rasa Kak Santi akan juga menyampaikannya lebih detail. Kita bisa manfaatkan teknologi informasi terkini, termasuk sistem kecerdasan buatan ya atau artificial intelligence atau kita kenal dengan singkatan AI yang terus dibangun melalui rangkaian riset yang iteratif. Jadi berulang dan terus-menerus dengan sumber data ilmiah yang berlimpah. Ini perlu kita tekankan agar apa kita juga tidak tabu menggunakan AI karena kadang-kadang oh jangan menggunakan AI karena itu nanti tidak ilmiah begitu ya atau misalnya eh, takut plagiat segala macam justru AI kita bisa manfaatkan dalam konteks yang lebih positif begitu. Nah, misalnya di dalam presentasi yang sangat singkat ini, saya akan coba ajak adik-adik melakukan praktek begitu ya. Setidaknya saya sudah siapkan beberapa website, di antaranya 3 sistem AI dan 9 mesin pencarian ilmiah. Jadi presentasi saya akan dilanjutkan dengan membuka website saja biar lebih cepat dan saya sudah menyiapkan. Nah, yang pertama eh, pertanyaan kita membuat pertanyaan ya. Jadi yang pertanyaan Kak Munas itu coba kita transformasikan ke dalam pertanyaan di chat GPT. Saya pernah berlanggan yang chat GPT 4.0 tetapi yang sekarang sudah habis masa langgannya, tapi saya coba yang di ChatGPT 3.5 juga sudah cukup bagus. Misalnya kakak-kakak pembimbing, pembina, dan adik-adik itu cukup menanyakan saja apa topik penelitian sosial yang penting
unik dan cocok untuk peneliti pemula, tetapi belum banyak dilakukan di Indonesia. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan bahasa Inggris tuh jangan takut karena sistem AI ini sangat baik ya membantu kita menerjemahkan. Misalnya langsung kita kasih perintah jawab dalam list berbahasa, berbahasa Inggris misalnya kan. Nah, kemudian ini langsung ChatGPT langsung menayangkan 10 eh, topik yang unik juga penting untuk dilakukan dan tentunya karena ini dalam konteks adik-adik sebagai peneliti pemula itu cocok untuk peneliti pemula tetapi belum banyak dilakukan. Nah, setelah adik-adik misalnya mempelajari dari 10 ini, adik-adik tandain mana yang adik-adik tertarik, tandain dulu. Kemudian adik-adik juga mungkin masih ragu nih, kita coba sistem AI yang lain, begitu ya. Yaitu misalnya yang Copilot, begitu ya. Dia punyanya Microsoft Bing, sama adik-adik cukup copy paste misalnya pertanyaan tadi di dalam pertanyaannya, nanti dia akan merespon, kemudian akan menjawab pertanyaan adik-adik. Ini jawabannya. Ada 10 juga yang dia jawab begitu ya. Ada 10 topik-topik yang unik, jarang dilakukan, tetapi penting untuk dilakukan dan juga cocok ya oleh adik-adik begitu. Nah, adik-adik coba lihat-lihat mana yang misalnya menarik dan bisa dilakukan oleh adik-adik. Kemudian adik-adik juga masih penasaran. Adik-adik bisa menggunakan sistem AI punyanya Google, namanya Gemini. Jadi adik-adik sama persis, tinggal copy paste yang tadi. Misalnya adik-adik tanyakan ke dalam sistem learningnya, dia akan menjawab. Nah, akan menjawab apa saja topik-topik yang menarik ya dan cocok untuk adik-adik lakukan penelitian, bahkan di awal untuk menyusun proposal. Nah, langkah selanjutnya, agar langkah adik-adik seperti yang tadi telah disampaikan oleh Kak Maila, Kak Marisa, kemudian Kak Ang begitu, agar ilmiah, maka selanjutnya adalah kita gunakan, kita eh, telaah lebih lanjut atau kita eksplorasi topik-topik yang sudah adik-adik tandai. Misalnya kita lihat ya, eh topik apa yang ingin adik teliti. Oh, misalnya ini gender dynamic and agricultural practice. Maka adik-adik tinggal di copy saja, copy kita pilih. Saya sudah siapkan 9. Kita coba misalnya di Google Scholars. Langsung klik. Nah, ini kemudian akan muncul adik-adik publikasi-publikasi tentang gender ya, dynamics di dalam kegiatan pertanian. Tetapi bisa adik-adik lihat ini belum banyak di Indonesia, begitu ya. Jadi, apalagi misalnya dalam konteks desa-desa sekitar adik-adik tinggal atau adik-adik bersekolah, begitu. Kita masukkan misalnya di dalam mesin pencari Scopus. Ini lebih ilmiah lagi. Jadi yang tadi kan sudah di copy paste ya. Ayo, sudah di copy, Gender Dynamics and Agricultural Practices. Kemudian adik-adik cari lagi. Nah, oke, maaf, agak loading. Oke, mungkin kita coba dulu yang lain. Nah, ke Sign Direct kita coba kopikan. Mohon maaf. Nih. Nah, nah, adik-adik akan bisa mendapatkan pertama adalah inspirasi judul. Ini judul-judul sebagian besar tentunya bukan di Indonesia, karena tadi pertanyaannya yang jarang dilakukan di Indonesia. Jadi ini banyak di negara lain. Kemudian ketika adik-adik misalnya ingin lebih mendalami bagaimana pendahuluannya, kemudian eh, pertanyaan penelitian, persoalan penelitian, kemudian metodologi, adik-adik bisa langsung buka paper-paper tersebut, bisa adik-adik
pelajari bagaimana metodenya segala macamnya ya. Dan kemudian ini yang misalnya juga sama, tetapi ini mesin pencari yang juga lebih baik ya. Itu namanya Web of Science. Adik-adik cukup copy paste tadi yang sudah kita cari di sistem AI. Kemudian, ini mohon maaf, ini harus ulang. Oke, kita coba ke yang lain dulu. Nah, misalnya ini kita menggunakan Gstore ya. Nah, kita akan lihat eh ya, kita akan lihat hasilnya. Oke, kita balik lagi. Ada sedikit kendala. Nah, oke. Nah, ini akan muncul judul-judul publikasi yang juga akan memberikan inspirasi bagi penelitian adik-adik ya. Jadi ide-ide apa nih proposalnya apa ini akan muncul. Sama seperti yang tadi adik-adik bisa download untuk mendalami hal-hal juga yang penting yang dibutuhkan di dalam penyusunan proposal atau nantinya di dalam proses penelitian, pengumpulan data dan juga tentunya membuat laporan begitu ya. Ini juga adik-adik bisa menggunakan namanya Wiley online library sama tinggal di copy paste begitu. Jadi adik-adik akan juga menemukan hal yang sama, publikasi-publikasi hasil penelitian di tempat lain. Tentunya ini akan jarang dari Indonesia karena tadi kita bertanyanya yang jarang atau belum banyak dilakukan di Indonesia begitu. Ini sama misalnya di Taylor and Francis Online juga hal yang sama bisa kita lakukan begitu. Nah, ini juga akan sama ya, adik-adik akan mendapatkan kalau di sini coba lihat 58.082 artikel. Jadi akan banyak sekali sumber-sumber informasi dan data yang bisa menjadi inspirasi begitu ya. Bahkan bisa menjadi semacam guideline. Jadi ketika misalnya adik-adik suka curhat, agak kebingungan, kesulitan mencari ide, rasanya dengan teknologi informasi yang semakin berkembang dan sebagian besar sekarang sudah open access alias gratis itu sangat mempermudah begitu ya. eh ini juga sama. Kemudian ini yang Springer juga sama, tinggal di copy paste begitu ya. Copy paste. Adik-adik juga akan banyak menemukan publikasi-publikasi, ide-ide begitu dan banyak ribuan begitu ya. Ini ada berapa tuh? Ada berapa ribu begitu? Ada ribuan begitu. Nah, kemudian kadang kembali lagi, Pak, Kak, saya nih belum bisa menggunakan bahasa Inggris begitu. Tinggal kembali lagi, ada misalnya ketika sudah ada chat GPT dalam bahasa Inggris, tinggal ngobrol lagi sama chat GPT-nya. Tolong jelaskan misalnya ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, ini pinter nih. Oh, dia akan muncul dalam bahasa Indonesia. Jadi, kemudian adik-adik bisa cari lagi nih. Mana nih misalnya adik-adik tertarik sama yang ini stigma kesehatan mental ya di pedesaan. Nah, sayangnya karena yang 8 itu lebih banyak bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ilmiah. Jadi tentunya kalau yang bahasa Indonesia ini ada hanya bisa di Google Scholar begitu ya. Sebagian besar meskipun ada beberapa mesin pencarian ilmiah juga punya database dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya termasuk ketika misalnya nanti apa adik-adik kebingungan setelah dapat idenya apa, topiknya apa, pengen tahu nih judul yang eh, lebih spesifik lagi, sama bisa kita gunakan eh, misalnya gini aja, tolong tuliskan judul yang unik misalnya dari topik penelitian
Misalnya ya, ah, nanti dia akan muncul. Itu akan muncul. Misalnya begitu ya. Tapi kembali lagi, ini adalah machine learning. Jadi hanya sistem. Meskipun tadi berbasis riset, tetapi tentunya ini tidak lebih baik juga dari manusia. Begitu. Jadi adik-adik tetap perlu berkomunikasi, berkonsultasi dengan kakak, ibu guru, bapak guru pembimbing, pembina begitu, atau misalnya kakak-kakak mentor seperti kami, dan tentunya siapapun gitu yang kira-kira adik-adik anggap bisa menjadi teman untuk diskusi dalam konteks penelitian adik-adik. Saya rasa dari saya cukup sekian, Kak Munas, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih Kak Al yang sudah menjelaskan luar biasa ya. Eh,